Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egiptiana Puspitaningrum, mahasiswa PPK Prajabatan Kimia Gelombang 2 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memaparkan mengenai manusia Indonesia dari perspektif yang beragam. Koneksi antar materi topik 3 Filosofi Pendidikan Indonesia. Identitas manusia Indonesia. Manusia Indonesia artinya identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Manusia Indonesia identik dengan keberagaman budaya, kepribadian yang ramah, suka bergotong royong, toleransi yang tinggi, dan menghormati yang lebih tua. Setidaknya ada 3 hal hakiki yang layak ditegaskan sebagai nilai kemanusiaan khas Indonesia, yakni nilai Kebhinneka Tunggal-Ikaan, nilai Pancasila, nilai religiusitas. Yang pertama, nilai Kebhinneka Tunggal-Ikaan. Kebhinneka Tunggal-Ikaan merupakan sebuah nilai kemanusiaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia beragam ras, suku, budaya, bahasa, kepercayaan, dan tradisi. Adanya Kebhinneka Tunggal-Ikaan ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia memaknai keberagaman sosiokultural dan nilai-nilai luhur yang ada pada setiap daerah. Yang kedua, nilai Pancasila. Nilai Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai jiwa dan semangat hidup oleh masyarakat Indonesia yang senantiasa menjunjung tinggi nilai gotong royong. Hakikat manusia Pancasila. Yang pertama, memiliki sikap religius. Yang kedua, memiliki rasa kemanusiaan. Yang ketiga, cinta tanah air. Yang keempat, menghargai perbedaan. Yang kelima, pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat. Selanjutnya, nilai religiusitas. Nilai-nilai religiusitas merupakan salah satu karakter khas masyarakat Indonesia yang berpegang teguh pada kehidupan sehari-hari. Kita menghayati bahwa kehidupan merupakan sebuah perjalanan menuju tujuan yang sebenarnya. Hakikat manusia religius, yaitu memiliki agama, menghayati ajaran agama yang dianutnya, menaati perintah dan larangannya, toleransi beragama, berusaha lebih baik, serta lebih beriman dan bertakwa. Identitas manusia Indonesia sangat berkaitan erat dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat alam menjelaskan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur lokal, sosial, budaya, dan lingkungan tempat anak dibesarkan. Maka sebagai contoh, peserta didik di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan peserta didik di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur, sehingga guru tidak bisa menyamaratakan peserta didik. Pada kodrat zaman, menjelaskan bahwa kondisi anak yang dipengaruhi oleh perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Sebagai contoh perkembangan teknologi yang begitu pesat, maka guru dituntut untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu, guru perlu menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Semboyan Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwori Handayani. Ing Ngarso Sungtulodo artinya seorang pendidik di depan harus mampu memberikan teladan atau contoh yang baik bagi muridnya. Ing Madyo Mangunkarso artinya seorang pendidik selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Yang ketiga, Tutwori Handayani, artinya memberikan dorongan moral atau dorongan semangat, sehingga seorang pendidik
hal tersebut dari belakang. Kekuatan konteks sosial kultural di daerah yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah Festival Grebeg Suran. Grebeg Suran ini merupakan festival yang dilakukan pada bulan Sura di Banyumas, Jawa Tengah sebagai bentuk rasa syukur masyarakat kepada Tuhan dan mewujudkan gotong royong atau kebersamaan dalam masyarakat. Grebeg Suran ini merupakan acara tolak bala yang meliputi kegiatan ruat bumi. Nilai yang terkandung dalam festival Grebeg Suran adalah religius, gotong royong, toleransi, dan juga kreatif. Karena di dalam festival Grebeg Suran ini, warga selain sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan dan juga gotong royong atau kebersamaan, tetapi juga diadakan acara kirab dari Wanawisata Baturaden ke Lokawisata Baturaden yang di dalamnya itu terdapat acara pertunjukan seperti kesenian khas Banyumas, ada kentongan, ebek, dan juga tari-tarian. Kemudian ada pula acara di mana warga ini membawa gunungan dan juga tumpeng robyong dan tumpeng triwarna untuk selanjutnya dilarung di sungai di daerah Baturaden. Penerapan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik diterapkan melalui profil pelajar Pancasila. Dalam memaknai nilai Pancasila yang merupakan salah satu identitas manusia Indonesia tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun untuk keenam dimensi pembentuknya. Dimensi ini antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Penerapan gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada sistem pendidikan saat ini. Yang pertama, tidak menyamaratakan keberagaman peserta didik. Peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dalam penerapan kurikulum Merdeka, terdapat asesmen diagnostik yang dilakukan sebelum pembelajaran guna mengidentifikasi kemampuan peserta didik, gaya belajar maupun minat peserta didik. Contohnya adalah perbedaan gaya belajar peserta didik, ada yang memiliki gaya belajar visual, auditory, kinestetik, atau reading and writing. Kemudian yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator yang menuntun segala kebutuhan peserta didik selama pembelajaran. Guru membantu peserta didik dalam membangun konsep materi yang mereka pelajari. Guru juga memberikan umpan balik atas usaha peserta didik sebagai bentuk apresiasi yang dapat meningkatkan motivasi mereka. Yang ketiga, peserta didik bukan tabula rasa atau bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Namun, anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Oleh karena itu, tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada kegiatan praktik pengalaman lapangan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui kegiatan diskusi kelompok, kemudian menerapkan sikap gotong royong melalui kegiatan praktikum, dan yang terakhir menanamkan jiwa nasionalisme peserta didik dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pembelajaran, yaitu setiap pukul 7 pagi. Relevansi Merdeka Belajar dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan mempertimbangkan aspek keseimbangan cipta, rasa, dan karsa.
memberikan kemerdekaan kepada peserta didik dan guru untuk mengembangkan kompetensi, minat, dan bakatnya, tidak hanya aspek pengetahuan saja. Peserta didik diharapkan banyak menerapkan nilai-nilai karakter bangsa dalam kehidupan, dan pengembangan pendidikan karakter ini dilakukan melalui Merdeka Belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.